Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Habibur Rahman di channel YouTube saya Lillah Channel. Video kali ini merupakan video saya yang ke-15. Hari ini saya akan meliput seorang pelaku usaha kecil menengah, pelaku UKM, di mana bapak yang satu ini, beliau ini memulai usahanya dari nol dan secara bertahap sampai sekarang usahanya terus maju. Ada ungkapan, the experience is the best teacher, bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Oleh karena itu, melalui video ini saya ingin share kepada teman-teman bagaimana bisa belajar dari pengalaman Bapak Yadi sebagai pemilik dari UD Nafisa sekaligus Travel Nafisa, agar teman-teman bisa belajar dari bagaimana sukses story atau cerita kesuksesan Bapak Yadi ini membangun usahanya dari nol sampai sekarang. Usahanya terus berkembang dan bisa mempekerjakan banyak orang, artinya bisa membantu pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Baik, langsung saja kita saksikan liputan di video kali ini.
Yadi. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Ini kami dari Lillah Channel sengaja ingin menampilkan perjalanan Bapak Yadi dengan Ibu ini, dengan Ibu Yuyun, membangun usaha keripik singkong ya, keripik singkong dengan brand Ude Nafisa. Ya. Terus juga bagaimana Bapak membangun usaha travel ya, travel Nafisa juga ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dari mana memulai. Ini lebih dulu dari mana antara usaha keripik dengan usaha travel. Mungkin Bapak Yadi menceritakan yang travel dulu ya. Nanti Ibu Yuyun menceritakan tentang perjalanan di usaha keripik. Silakan. Kalau saya di dunia transportasi sejak keluar sekolah SMA 298 tahun 98. Saya istilahnya ngernet dulu. Ngernet ya. Ngernet selama 2 tahun. Ya tahun 2000 alhamdulillah saya sudah punya mobil sendiri. Ya tapi dulu kan 300. Terus berkembang sampai sekarang punya Elop. Elop sekarang. Ya. Sekarang armadanya berapa sudah sekarang? 4. Ada 4. Ya. Itu apa saja itu? Elop 3 dan mobil kecil 1. Ya. Itu dengan 4 armada tersebut, kira-kira Bapak tidak kesulitan untuk mencari sopir siapa yang akan berangkat? Ya, sudah ada sopirnya masing-masing. Sudah ada. Ya, kadang saya sendiri yang berangkat kalau tidak bisa. Kira-kira kalau dalam 1 hari pasti ada yang berangkat ya dari 4 armada tersebut? Tergantung rezeki, Pak. Ya. Alhamdulillah, istilahnya tidak pernah kosong gitu ada terus. Ya. Artinya kalau lagi musimnya bisa jadi 4 armada tersebut bisa berangkat semua gitu kan ya. Terkadang juga beberapa yang kurang ya. gitu ya. Pelanggan-pelanggan yang kadang minta sama saya mau ber5, 6 itu untuk ziarah-ziarah itu. Lah, ketika kurang seperti itu gimana Pak? Saya kan banyak teman, Pak. Saya kan gabung di komunitas MCI. Ya. Oh, di komunitas itu berarti saling membantu ya. Jadi kalau kita ada orderan lebih, mobilnya kita kasih ke teman. Berarti bagus ya komunitas ini ya. Oke. Terus gini Pak, itu mengenai tujuan-tujuan travel itu selama ini ke mana saja ya? Ya saya sebenarnya di travel itu jarang, tapi yang biasa itu untuk rombongan ziarah wali, wisata itu. Ya. Biasanya wisata berapa wali biasanya? Kadang ya nyampe Jakarta itu di Somo, sampai Jakarta, ya. Wali 5, wisata-wisata lainnya itu. Baik, mungkin untuk yang travel sementara cukup dulu ya. Nanti kita mungkin bisa bincang-bincang juga. Baik, Ibu Yuyun ya. Ibu Yuyun, coba mungkin kita ingin tahu lebih jauh tentang ini usaha keripik. Bisa diceritakan sejak kapan kira-kira? Saya usaha keripik mulai dari tahun 2013. 2013. Itu baru belajar. Belajar selama 3 tahun. Kemudian saya pingin untuk berkembang, jadi saya mengurus SIUP itu sama Depkes dari Departemen Kesehatan. Setelah keluar itu surat semuanya, saya terus untuk menjalankan ke toko-toko semua. Oh, seperti itu. Itu tahun berapa keluarnya izin operasional atau apa SIUP ya? SIUP dan Depkes. 2015. 2015. Berarti 5 tahun dari sekarang ya sudah ya keluarnya. Baik Ibu, itu keripiknya apa saja Bu? Produknya, produk keripik. Ada yang original, ada Keripik yang singkong ya itu ya. Original. Ada yang balado gitu ya. Itu yang untuk keripik singkong. Keripik yang lain apa saja? keripik talas. Keripik talas terus itu gayam. Gayam ya. Kalau musim gitu ya, kalau gayam ya tidak. Oke. Untuk per tahunnya itu ada juga. Ya. Produk tahunan itu Nah. lebaran. Oh, tiap lebaran. Kue-kue termasuk kue-kue. Oh, kue-kue. Sudah ada langganan. Sudah ada untuk camilan itu. Camilan. Ya, luar biasa sekali ini.
Sampai sekarang karyawannya berjumlah berapa? kurang lebih 20 orang. Sudah 20 orang ya. Ya, kurang lebih dari 20 Ya. orang. Ini yang mengurusi untuk urusan produksi mungkin ibu ya. Ya. Nah, tapi untuk pemasaran ini bapak ya. Ya. semua berdua. Oke, saya berdua ya bersama ya. 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 Baik, saya ingin tahu lebih jauh tentang pemasarannya ini. Coba bisa dijelaskan cara memasarkan gimana untuk keripik? Untuk pemasaran saya kebanyakan masuk di basmala. Di basmala ada ya. Kurang lebih 22 basmala. Sudah ada 22 basmala. Berarti Madura. itu yang ada di Sumeneb dan Sumeneb, Sampang, Pamekasan. terus 3 kabupaten Iya, tersebut kabupaten, ya ya. sudah ada ya. Iya. Berarti sudah luar biasa. Di samping itu Di tuku-tuku lain kayak swalayan. suku-suku swalayan Yang seperti ini, yang Apollo. ini, yang ini Apollo. ada Apollo Pamekasan. Pamekasan ya Apollo ya. Terus dan Kancakona, bukan Cakona di Kancakona. Ganding ya sudah ada Iya, juga iya. produk. termasuk di Gazas Ampulten. Ampuntan sudah ada Sudah juga. masuk, Oke, ya. luar biasa. Dan lain-lain yang masih ada. Ya, ini sambil share ke teman-teman barangkali juga ingin tahu bagaimana proses Bahkan sampai di pemasaran. wilayah Surabaya, Jember saya masuk. Oh, di Surabaya Iya, juga. saya kan gabung di komunitas, terus Oh, di iya. Bondo, Jember. Nah, Anak-anak itu yang ngetrip ke Madura tak bawa keripik saya. oh iya, iya. Yang punya toko di sana. Sudah ada channel di Channel, sana ya iya. untuk kita bisa. eh, Yang ingin saya tahu itu untuk mengantar ke basmala dan ke swalayan-swalayan yang lain. Itu dilakukan sendiri atau ada? dilakukan sendiri dan juga ada sales Ada saya. salesnya Sales ya. daerah Pamekasan, Sumeneb saya ada sales. Tapi untuk luar Madura itu di mana sistemnya? Sistemnya ya di paket. Dipaketkan, Di dikirim. paket kirim. Baik, selama ini untuk yang luar Madura di mana saja titik-titik marketnya? pemasaran? Surabaya, Jember, Surabaya ada. Situbondo Jember ada, Situbondo. Situbondo juga ada. ada. Sudah luar biasa. Bahkan ini di Malang rencana teman saya mau juga. Oh, anu juga Iya, ya. iya. Baik teman-teman, nanti teman-teman yang juga barangkali berminat untuk bermitra dengan Bapak Yadi, baik mau menjadi apa istilahnya ya, mau menjadi reseller bagi produknya silakan. Atau barangkali juga mau menjadi apa mitra dalam memasarkan travelnya ya gitu ya, Iya, iya. Nafisah Tram ya gitu ya, juga bisa. Nanti bisa menghubungi Bapak Yadi nanti bisa. Nah, di nomor WA dan nomor kontaknya berapa? 081 80 32 38 913. 913. Oke. Baik, berbicara lebih jauh ini Bapak Yadi dan Ibu Yuyun ya. Barangkali teman-teman juga ingin tahu lebih jauh. Kalau sampai sekarang ini menghabiskan bahan baku singkong itu sampai berapa? Tiap minggunya kurang lebih 1 ton. Kan itu datangnya singkong itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kadangnya Oh, lebih, gitu ya. 3 hari. Apa 1 hari? Tiap Jangan hari. enggak tiap hari. Kalau sekarang datang besok enggak besok Oh, datang gitu lagi. ya. Itu dari mana itu? Dari Jawa, Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Saya punya juragan di sana. Oh, di sana memang ada suppliernya ya yang memang Iya, kerjasama di sini. kerjasama, iya. Artinya meskipun di Madura khususnya di Sumeneb ini tidak musim singkong, tetap Siap. bisa memproduksi. Bisa. Oh, iya, luar biasa. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang juga bisa ini. Ya ini apa? Untuk sistem pembayaran atau honor atau apa ya bayaran apa gaji apa sistemnya gimana untuk para karyawan? Jam. Hari. Jam Ya, ya. ya, jaman dia. Per Jam hari. jam dan itu Ya. dibayar setiap hari. Dibayar Setiap hari. Langsung ya. Langsung bayar. Kasihan. Langsung bayar. Kasihan. Ya, langsung bayar. Untuk Itu belanja soalnya. berapa 1 jam? 3.000. 3.000. 3.000 1 jam ya. Penggorengan 4.000. Oh, lebih Kalau mahal. kalau di lembur malam itu 5.000. Oh, 5.000. Iya, per jamnya. Ada lembur itu gimana kalau ada? Kadang kan permintaan banyak. Oh, Permintaan. ya waktunya tempatnya di lembur. Oh, udah harus Nggak dilembur lembur. ya. Lembur, Tidak iya. lembur, iya. Terus di lembur itu. Ya.
mungkin seperti ini wawancara kita ya, barangkali ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman para pelaku UKM yang mau belajar, silakan bisa datang langsung ke lokasi Bapak Mulyadi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi. Silakan. Nomor kontaknya sudah juga disebutkan. Baik Anda mau belajar memulai bisnis, atau Anda mau menjadi mitra reseller, atau Anda bahkan mau menjadi mitra di usaha Nafisah Tran di travelnya, silakan bisa menghubungi. Yuk kita lanjut. Ini adalah proses pembuatan keripik singkong. Bisa kita lihat bersama ini. Bapak Yadi ini termasuk UKM yang sudah sukses membantu pemerintah dalam hal mengurangi angka pengangguran, karena paling tidak dengan produksi keripik ini Bapak Yadi sudah bisa mempekerjakan atau menampung tenaga kerja sekitar kurang lebih 20 orang. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya ini. Kenapa saya selalu mengatakan bahwa kita harus selalu mendukung pelaku UKM? Karena pelaku UKM itu sebenarnya tidak selalu berpikir tentang dirinya. Tidak hanya selalu berpikir tentang bagaimana dirinya sendiri sukses, tetapi juga berpikir bagaimana lingkungan sekitar tempat mereka melakukan kegiatan produksi itu bisa menampung tenaga kerja atau bisa memberikan lahan pendapatan bagi lingkungan sekitar. Itu adalah nilai lebih yang dilakukan oleh UKM selama ini. Oleh karena itu saya kepada teman-teman, kepada juga pemerintah selalu menghimbau bagaimana perhatian kita terhadap pelaku UKM itu lebih ditingkatkan, bahkan kalau perlu support itu harus selalu kita tingkatkan. Baik, saya akan sedikit bertanya kepada karyawan yang ada di sini tentang kesannya selama ini. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Maaf mengganggu ya. Iya. Sudah lama bekerja di sini Mbak? Ya, sudah cukup lama. Berapa tahun Mbak? Sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Oke. Mbak, selama bekerja di sini, kira-kira kesan Mbak tentang usaha keripik singkong ini bagaimana? Ya, alhamdulillah saya mewakili teman-teman kerja di sini. Ya, bisa mendapatkan dengan pekerjaan ini, ya saya bisa mengurangi beban dari orang tua saya. Iya. Ya, bisa mencari uang sendiri ya untuk uang jajan. Buat ya. Bisa tidak meminta kepada orang tua ya? Iya, tidak meminta. Berarti ini sangat apa ini namanya? Produksi keripik ini, adanya produksi Bapak Yadi ini sangat berdampak terhadap positif ya, positif terhadap. ya. Baik, terima kasih Pak. Ya.